Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad Ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ahli baitihi al-kiram wa ala sa'iri sahabatihi wa tabi'in wa tabi'in wa tabi'in tabi'in man tabi'in biddin thumma ila ruhi jami'il ummi was-salihin wa ulama naqli Qur'an wa ahibati wa ummahati wa jaddin wa jaddati al-ikhwani wa masyayikhina wa muslimin wa qaribati wa rasulakum wa wa nakhsul ila walidi Abdullah wa rahmuhu wa ardihi wa majal jannah wa subhanahu Allahumma ja'al qabruhu rawdatan min jannah wa la taj'al qabruhu wa min usulihi ila qur'an yusallu wa maklum wa mukhtar dan wa hamami kali wa haji Mustafa wa Jabul Karim kami kangge wa Nawawi kangge wa Mas'ul wa Sauda kangge wa Mama Nabi Ummi Maryam bin Makhidir walidayya wa walidaykum wa ummatikum wa naqsul mu'allif hadzal kitab bi barakatihi nas'aluhu wasyafa'ah wal ijazah wassalamah syai'ul lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 422, alinea yang paling atas, ya. Sudah ada ketemu. Imamatus sabiyil mumayyizi, itu ya, Pak. Betul. Pangku Pak. Iya. Iya. Benar itu 422? Iya, terakhir 422. Apa diulang dari awal? 422 yang di atas. Imamatus sabiyil mumayyizi, bagaimana hukumnya imam anak kecil yang sudah tamyiz, bukan baligh, tamyiz. Idza balagha as-sabiyyu haddan ya'qilu fihi, ketika ada seorang anak kecil yang sudah pada batas punya akal, dia bisa ngobrol, bisa baca Fatihah dengan baik, ya sudah biasa berdialog, sudah bisa. Wa huwa min ahli sholati, maka dia termasuk ahlus sholah. Artinya kalau dia melakukan sholat, hukumnya sah sholatnya. Berbeda dengan yang belum tamyiz, diajak ngobrol ngalor ngidul gak karuan, masih kecil sekali, belum paham, itu belum tamyiz namanya. Kalau sholat masih dianggap tidak sah. Tapi kalau sudah tamyiz, maka sholatnya dianggap sah dan pahalanya untuk orang tuanya gitu. Wa huwa min ahli sholati wa sahhat sholatuhu, dan sholatnya dianggap sah. Kalau sholatnya dianggap sah, maka fayasihu ayyusalliya imaman minar firrijali wan nisa'i. Fayasihu, maka sah opo ayyusalliya, yang tadi imam sopo anak yang kecil yang sudah tamyiz ini, imaman hanya jadi imam firrijali ing dalam makmum wong lanang wan nisa'i lan wong wadon. Jadi boleh anak yang sudah tamyiz menjadi imam bagi laki-laki dewasa dan perempuan dewasa di belakangnya makmum. Mau 100, 200, 300 makmumnya, buahnya imamnya masih kecil. Taruhlah umur berapa tahun, sudah 7, 6 tahun dah ya, 5 tahun, 6 tahun sudah itu. Sudah tamyiz lah. Terus pintar baca Qur'annya, bagus, kemudian jadi imam, maka sah. Walaupun makmumnya banyak besar-besar, laki-laki perempuan, boleh. Pernah lihat di YouTube begitu, ada kan? Iya, itu karena memang sudah bagus bacaannya, sudah tamyiz, hukumnya sah. Walaupun belum baligh, tidak disyaratkan baligh, tidak disyaratkan baligh. Cuman begini, kalau ada yang sudah baligh dengan yang tamyiz, maka utamakan yang sudah baligh, ya, yang sudah baligh, karena dia akan lebih berhati-hati dalam sholatnya dibanding tamyiz. Karena orang yang sudah baligh itu punya tanggung jawab. Kalau sholatnya harus bagus, kalau sholatnya harus khusyuk, sehingga dia bisa lebih memprotek sholatnya dari hal-hal yang tidak membuatnya tidak khusyuk. Maka yang baligh diutamakan daripada yang
sekedar tamyiz kalau bacaan Qur'annya sama-sama bagus. Yang baligh ini antara yang azab dengan yang sudah nikah, maka antara yang jomblo dengan yang sudah nikah, maka diutamakan yang sudah nikah. Ingat-ingat itu. Kalau sama-sama bagusnya baca Qur'annya, sama-sama ngerti fikihnya, terus ada dua orang, yang satu sudah menikah, yang satu belum, maka utamakan yang sudah menikah. Kalau sama-sama sudah menikah kan? Ya, cari umur yang lebih tua. Kalau sama-sama nih. Bukan jumlah istri kan? Jumlah istri bukan. Duda gimana? Duda juga Pak, sudah berumah tangga. Tapi kalau ada istrinya, diutamakan yang masih beristri, jangan yang duda. Kalau antara yang duda dengan yang masih berstatus sebagai suami, maka dahulukan yang masih beristri. Artinya dia sebagai suami gitu, masih berstatus, masih dalam rumah tangga. Utamakan itu. Nah, anak yang sudah tamyiz tadi diperbolehkan jadi imam bagi orang-orang yang besar, laki-laki maupun wanita. Wa yajuzu, dan juga diperbolehkan ayyakuna imaman, dia menjadi imam fil jumu'ati, di dalam sholat Jumat. Hatta sholat Jumat boleh. Fil jum'ati boleh, jumu'ati boleh. Mimnya disukunkan boleh, ditomahkan juga boleh. Fil jumu'ati fil as-sahih, menurut pendapat yang as-sah. Menurut pendapat yang as-sah. Nah, dalam mazhab Syafi'i, saya ulang lagi, ada perbedaan dalam mazhab Syafi'i antara tidak diperbolehkan dan diperbolehkannya anak tamyiz untuk menjadi imam sholat Jumat. Kalau al-as-sah itu berarti di sana ada perbedaan pendapat yang mencolok. Dan alasan masing-masing yang berbeda ini kuat semua. Muncullah al-as-sah. Antara yang mengesahkan jadi imam Jumat dan ada yang tidak mengesahkan. Ada dua pendapat nih. Masing-masing kedua pendapat ini mempunyai hujjah, punya argumentasi yang kuat masing-masing ini. Nah, yang di antara yang kuat ini diambil yang terkuatnya, yang disebut dengan al-as-sah. Dalam mazhab Syafi'i ada namanya al-aula, ada yang namanya afdol, ada yang namanya as-sah, ada yang namanya sahih, qaulun sahih, was-sahihu begini-begini. Nah, kalau sahih berarti dalam mazhab Syafi'i ada dua pendapat yang berbeda, cuman satunya lemah, alasannya tidak argumentatif. Sehingga jelas yang satu ini dimasukkan, yang satu ditinggalkan karena judulnya was-sahihu. Nah, kalau as-sah berarti ada dua pendapat yang berbeda. Yang dua pendapat ini mempunyai kekuatan hukum atau kekuatan dalil yang kuat semuanya. Diambil yang lebih kuat di antara yang kuat ini. Maka muncullah kalimat al-as-sah. Kalimatnya dipilih beda-beda. Kayak. Jadi memang di sini ada perbedaan yang sangat tajam di antara mazhab Syafi'i. Namun yang as-sah adalah sahnya seorang anak yang sudah tamyiz menjadi imam di dalam sholat Jum'ah. Idza tamal adadu bi ghairihi. Awas nih. Ada qaidnya, ada catatannya, ada syaratnya ketika dia sah menjadi imam sholat Jum'at. Idza tamal adadu bi ghairihi. Kalau jumlah yang menjadi syarat Jumat itu sudah terpenuhi. Nah, di sini perbedaannya antar madhab, ya, Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Yang sama itu madhab Syafi'i dan madhab Hambali mensyaratkan 40 orang min ahlil Jumu'ah. Kalau kurang dari itu maka gugur kewajiban Jumat dan sholatnya gugur. Gitu ya. Oke. Mazhab Syafi'i sama dengan mazhab Hambali yang mensyaratkan jumlah 40. Kalau mazhab Hanafi enggak, Maliki enggak, seperti itu. Ada yang mengatakan 4, ada yang mengatakan 11. Cukup 11 orang. Jadi kalau ada mendirikan 11 orang mendirikan Jumat nih, sah hukumnya. Ada yang 4 sah, yang 4 itu berarti yang muadzin, yang imam, khotib, terus yang untuk nabuh gentong. Ya sudah sapu, 4 orang. Dan mereka sah. Oke. Tetapi sepakat 4 mazhab ini bahwa sholat Jumat wajib dilaksanakan berjamaah. Sepakat. Oke. Perbedaannya pada soal jumlah yang menjadi syarat daripada sahnya Jumat. Nah, Syafi'i dan Hambali mensyaratkan 40. Nah, untuk yang tamyiz ini kalau kurang dari 40, maka dia tidak boleh tuh.
Tapi kalau sudah jumlahnya dari 40 min ahli sholat, min ahli jumu'ah, maka boleh. Berarti banyak, 50, 60, 70, 80, maka boleh sah. Nah, ayat musafir itu bukan min ahli jumu'ah, bukan. Dia bukan dihitung sebagai ahli jumu'ah. Karena dia musafir, gitu kan? Orang lain, orang dalam perjalanan. Untuk orang yang punya kewajiban sholat Jumat di situ, orang mukim di situ. Dulu Kanjeng Nabi SAW tidak pernah menyuruh orang sholat Jumat yang di luar, yang di Badiah, yang jauh dari pemukiman penduduk, yang hanya 1, 2, 3, 4, jauh dari kumpulan komunitas di situ. Tidak pernah menyuruh Jumat dan tidak pernah sholat Jumat. Mereka sholat duhur semua itu. Syaratnya memang jauh dan dia di sana di Badiah itu tidak ada jumlah 40 orang. Nah, tidak cuma 40 orang. Di sini ada nih. Tapi mereka itu tidak, karena bukan min ahlil balad, bukan penduduk daerah ini, maka orang yang di daerah sana tidak pernah sholat Jumat tidak masalah. Kecuali kalau mereka mendengar azan dari balad al-jumu'ah, di mana satu desa, di mana kewajibannya kalau mendengar azan maka wajib, walaupun dia bukan desanya, bukan wilayahnya, dia di luar, dia wajib mendatangi Jumat karena dia mendengar azan. Itu syaratnya. Tapi kalau nggak mendengar azan, maka mereka selama ini tidak wajib Jumat itu. Nah, wajibnya zuhur saja gitu. Kalau sholat Jumat ya boleh nggak apa-apa. Tapi kalau nggak Jumat juga nggak apa-apa, zuhur mereka, tidak kewajiban Jumat. Paham ya? Jadi ini jatuh wajibnya atau syarat sahnya tadi? Kalau semua ini harus dibedakan ya, antara syarat wajib Jumat dan ada syarat sahnya Jumat. Syarat sahnya Jumat dalam mazhab Syafi'i dan Hambali ya, di antaranya ini adalah wajib jumlahnya 40 orang min ahlil jumu'ah. Jadi orang situnya lokal. Oke? Kalau Hanafi, Maliki berbeda. Cuman semuanya sepakat wajib berjamaah kan? Nah, wajib berjamaah itu min syuruti sihhati al-jumu'ah. Syarat sahnya Jumat. Semua orang itu kena Jumat, semuanya wajib Jumat, sampai wajib Jumat. Nah, kecuali kalau sampai lagi berpergian, maka tidak menjadi syarat wajib Jumat. Kayak itu, hilang tuh. Oke? Sampai bisa zuhur, bisa Jumat. Gitu, kalau lagi berpergian. Tapi masing-masing individu memang kewajiban Jumat kan? Tapi ketika sampai safar, maka sampai tidak kewajiban Jumat. Sampai bisa zuhur, bisa juga mampir untuk Jumatan, terserah. Oke. Jika ada perempuan di Jumatan itu dihitung juga atau enggak? Enggak. Karena di perempuan itu tidak ada kewajiban Jumat bagi perempuan. Oke? Tidak ada kewajiban Jumat bagi perempuan. Hadisnya jelas, ya. Laki-laki semua wajib Jumat, kecuali wanita, orang yang sakit, orang yang safar. Ada hadis itu. Ada anak kecil yang belum balik, itu semua adalah tidak wajib Jumat. Jadi termasuk wanita tidak wajib Jumat. Tapi kalau wanita pergi sholat Jumat ikut bermakmum, maka sholat Jumatnya sah, 2 rakaat Jumatnya sah, tidak perlu sholat zuhur lagi. Dah gitu. Oke ya. Kan kayak di Qatar nih. Di Qatar kan ada tuh mushola nisa, yang kadang-kadang orang-orang sini pada ikut suaminya sholat Jumat. Sholat Jumat dia, bukan sholat zuhur kan? Tidak. Bukan kewajiban padahal, tapi kalau memang dia ikut dan sholat Jumat, ikut bermakmum kepada jamaah Jumat, maka sholat Jumatnya sah, 2 rakaat kan sama, dan dia tidak usah sholat zuhur lagi, sudah. Tapi dia tidak menjadi kewajiban sebenarnya. Kalau dia tidak Jumat, zuhur saja, tidak masalah. Kayak gitu. Kalau laki-laki ya wajib kan, nah kalau wanita enggak. Tapi sah dia kalau menunaikan sholat Jumat, ikut bersama makmum ke jamaah laki-laki. Main lagi. Saya pernah iseng nih, waktu Jumatan tuh di suatu tempat saya hitung jamaatnya. Ya. Ada kurang dari 30. Oke. Sudah khotbah. Oke. Entah mungkin mereka sambil menunggu para jamaat yang lain datang, yang telat. Pas mulai sholat Jumat ternyata tidak lebih dari 40, gimana tuh? Ya, gini. Ada juga sebagian yang ulama-ulama kontemporer nih saat ini, dari mazhab Syafi'i juga ada yang sudah berijtihad begini. Kalau ada sebuah komunitas di desa kayak di Tegal itu, saya itu ada pernah sebuah desa di atas gunung, Bang. Gunung jauh dari pemukiman, gini gitu. Masih banyak binatang-binatang. Mereka dirayu untuk ke bawah, nggak mau. Padahal jalan kaki harus nyebrang semua, buatan Belanda gitu. Terus naik sana, wah jalan kaki gitu. Nggak, mobil nggak bisa. Rumahnya ada sedikit terangnya dan tidak ada jumlah 40, pakai lampu biasa, nggak ada listrik, nggak ada motor aja nggak ada.
Jauh. Nah, mereka itu menunaikan sholat Jumat. Nah, karena apa? Karena fatwanya dari seorang ulama diperbolehkan kurang dari 40 gitu. Karena darurat, karena jauh kan, dia harus sholat Jumatan, sana jauh. Dan saya pernah ceramah di situ, masya Allah, jalan kaki, nggak ada motor, bisa malam dikawal sama 2 orang bawa baterai, orang asli situnya. Berusaha, ada binatang, ada hewan gitu. Aduh ngeri amat ini. Tapi saya dibawa juga sama santri-santri pesantren Darul Quran Al-Islami di situ, ada beberapa orang, 8-10 orang lah, santri-santri. Jadi jalan kaki nih, rotok dipakai sarung. Sepi, bawa baterai, corot. Ya Allah, naik gunung mau ngaji, mau ceramah saya. Betul-betul tuh pegal capek dulu sampai di jalan juga. Naik mesep di gunung-gunung. Ternyata sampai di tempat itu ada diesel, pakai diesel. Jadi lampu, wah terang sekali di sini. Mau di tengah-tengah gunung sana dia. Enggak ada apa. Cuma di situ ada masjid, tulisannya masjid apa namanya ya? Tulisannya jelek, masjid, pakai bahasa Arab gitu kan. Asal tutup kan jalan. Masjidnya sekamar ini. Enggak ada ya, sekamar ini lah. Sekamar ini nih, enggak nyampe sana. Dari kayu-kayu aja. Oh, masjid kok kecil banget, satu kamar gitu. Karena penduduknya cuma beberapa orang. Dan di situ boleh dilaksanakan sholat Jumat. Boleh itu. Saya ceramah di situ dan pertama kali saya pingsan, ceramah di situ pingsan lagi ceramah. Kenapa tuh? Capean kan? Kecapean atau kurang makan atau ada sesuatu. Jadi geblak, tapi saya nggak kerasa geblaknya itu. Terus pas saya siuman lagi digerubung gitu kan, santri kiai siapa ya, 10 orang tuh yang ikut saya. Pada mijitin, ada ibu-ibu tua lagi doa aja, pejit doa. Terus saya melihat, ya Allah, pingsan saya lagi ceramah pingsan. Melihat udah di dalam kamar, tapi dilanjutkan juga akhirnya ceramahnya di gunung. Berarti Ya. case-nya kalau teman-teman yang kerja di offshore itu bisa kayak gini, bisa. Nah itu bisa, kalau ada ulama kontemporer bisa. Tapi wallahu alam ya. Kalau saya secara pribadi, kalau ini kan pasalnya pekerjaan, ya, pekerjaan bukan mukim itu. Kalau ini kan mukim orangnya, yang desa itu dia bermukim di desa itu gitu, di sebuah desa. Kalau ini kan kita lagi, iya dia kan lagi kerja bukan mukim di situ orangnya, bukan netep gitu. Makanya yang lebih di Basul Masail kita sholat duhur bukan sholat. Kebanyakan kalau di offshore itu pasti Jumatan itu, Ya. walaupun 6 orang 7 orang. Ya kalau madhabnya bukan Syafi'i silakan. Madhabnya bukan Syafi'i monggo. Mungkin ada di sini kan Hanafi ada. Enggak di Indonesia itu kalau di offshore pasti Oh, Jumatan gitu juga baru ya? 6 orang. Iya, 6 orang juga pasti Jumatan itu. Ya udah ada pendapat lain. Mudah-mudahan selamat lah, mudah-mudahan gitu. Mereka juga berijtihad ya memperbolehkan ada 4 orang, 11 orang, yang 40 juga semua sama ijtihad. Tapi mereka sepakat yang Hanafi dan Hambali, Syafi'i dan Hambali 40 orang, mereka tidak sepakat dengan yang duanya, tapi sepakatnya adalah bahwa sholat Jumat mesti ditunaikan secara berjamaah. Ya. Lanjut. 5 rawa Amr bin Salimah, bukan Salamah ya. 5 rawa Amr bin Salimah rahimahullahu taala. Salimah bi kasril lam sahabiyun. Wa amma Amr fakhtulifa fi sima'in Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ru'yatihi iyyahu wal asyharu annahu lam yasma'hu wa lam yarahu lakin kana turban. Sudah ini mah jelas di bawah. Qala ammamat ala ahdi Rasulillah amamtu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ana ghulamun ibnu sab'i sinina. Aku, kata Amr bin Salimah, pernah menjadi imam di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ana ghulamun ibnu sab'i sinin. Saya itu masih bocah, saya itu umurnya berapa? 7 tahun menjadi imam di kalangan para sahabat. 7 tahun mengimamin sahabat-sahabat yang lain. Nah ini Pak, kalau dikatakan oleh Nabi tadi ada hadisnya, yang besar lebih berhak daripada, lebih diutamakan daripada yang umurnya kan begitu. Tapi ternyata ada sahabat yang 7 tahun mengimam yang besar-besar. Ini menunjukkan bahwa tidak semua sahabat kan aqra gitu. Tidak semua sahabat hafal Quran, bisa baca Quran dengan baik. Tidak semuanya. Karena tergantung kalau dia Islam, syahadat, terus kemudian pergi banyak keluar, Badia, Angon onta kan di Badia kan sana. Iman, sahabat dia kan, tapi kan karena jarang ngaji akhirnya nggak ngerti ilmu. Nah orang-orang yang di situ setiap hari ketemu yang ngaji banyak ilmu. Ya begitu loh juga sahabat sama. Nah pas ngaji juga sama. Sahabat itu ada yang senang ngaji, ada yang
ya karena banyak kebutuhan, ada yang membleng ngantuk, sama lah dengan sekarang ini. Kalau ngaji begini selonjoran ngantuk, ada yang pelangap-pelongo, ya ada yang benar memperhatikan, ada yang sekarang ya anam, potongannya sudah ada, potongan dari sana sudah ada. Nah, yang penting hadir di majelis ilmu itu sudah jauh lebih baik. Jadi udah anunya dari dulu ya. Dari dulu sudah ada. Sudah ada apanya itu? Jalurnya ya. Sudah ada sanadnya. Sudah ada sanadnya. Ngaji ngantuk ada sanadnya. Li'annahu kan akro qaumihi. Jadi akro qaumihi. Jadi Amr saat itu di antara para sahabat yang lain ternyata li'annahu kana aqra'u qaumihi, yaitu orang yang paling pinter baca Qur'annya di samping sahabat-sahabat yang lain. Wa tsabbata fil hadits sabiqi an Abi Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu, dan sudah diterangkan sebelumnya dalam hadis Abu Mas'ud Al-Badri. Ada Abu Sa'id Al-Khudri, ada Abu Mas'ud Al-Badri, ya. Abu Sa'id Al-Khudri, ada Abu Mas'ud Al-Badri. Radhiyallahu anhu an Abi Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillahi ta'ala. Kata Nabi, ya ummul qauma, yang pantas untuk mengimami kaum adalah aqra'uhum li kitabillah, yang paling aqra', yang paling pintar baca Qur'annya. Itu di antara mereka itu didahulukan, yang bukan karena gede badannya, bukan karena banyak kumisnya, bukan karena, tapi yang aqra', yang paling pintar baca Qur'annya. Wa imamatul balighi aula minas sobiyyi. Imamnya anak yang sudah baligh lebih utama daripada yang belum baligh. Wa in kana sobiyyu aqra'a au afqah. Walaupun anak kecil yang sudah tamyiz itu, ya, aqra' wa afqah, lebih pintar baca Qur'annya, lebih banyak hafalan Qur'annya, atau lebih paham fikih daripada yang sudah baligh, maka tetap yang baligh didahulukan itu. Sepertinya di TV itu, di YouTube itu, mungkin makmumnya kan banyak yang hafal Quran juga itu. Harusnya yang belakang yang maju, yang tamyiz harusnya di belakang kan gitu, yang tamyiz, karena mereka sudah baligh, harusnya kayak gitu. Ya, mungkin sebagai contoh, nih anak kecil dulu pinter baca Qurannya, saya bisa ngimamin, masa anak enteng enggak kan gitu ya. Mungkin untuk menarik seperti itu diviralkan. Secara hukum memang boleh gitu, tapi kalau masa keutamaan ya afdolan tentu saja di belakang anak kecil itu, yang dimajukan adalah yang lebih tua. Wa qalat Aisyah radhiyallahu anha, kunna nakhudhu sibyana minal kitabi liyusallu bina fi syahr Ramadan. Nah, ternyata kerjaan sini, kami perempuan ini, wanita, kami dulu nakhudhu sibyana minal kitabi, kami itu mengajarkan anak-anak kecil laki-laki. Jadi ustadzah ternyata. Sahabiat itu, wanita sahabiat itu di sana ada juga khusus untuk mengajar Al-Qur'an. Nah, kayak madrasahnya Sayyidah Aisyah ini, ya. Mereka mengajarkan Al-Quran, laki-laki perempuan diajarin semua. Tujuannya manusallu bina fi syahr Ramadan, untuk menjadi imam kami nanti pada saat bulan Ramadan, imamin. Loh begitu. Jadi ngambil imam dari yang diajarkan anak-anak kecil itu, kelak nanti mereka kemudian menjadi imam pada saat bulan Ramadan. Di wanita semua itu sudah ada di situ. Mengkader namanya. Yang mengajar adalah perempuan gitu, tapi nanti yang sudah pintar nanti dia suruh ngimamin. Berarti ini salah satu di antara hikmahnya adalah wanita tetap menjadi makmum sepintar apapun daripada laki-laki yang gitu. Itu kan kecil nih yang diajarin. Nanti dia tetap jadi imam karena laki-laki. Makanya udah kita ikuti pendapat bahwa perempuan tidak boleh jadi imam, laki-laki saja. Buktinya Sayyidah Aisyah mengajari anak kecil, kemudian ketika Ramadan malah disuruh ngimamin, Aisyah jadi belakang gitu sama yang lain. Artinya tetap saja berarti kan walaupun dia lebih kecil kan. Dah. Yang ketiga imamatul qa'id wal muttaji' wal mumi. Mumi itu yaitu orang turun miring ya, turun miring. Hukum imamnya orang yang duduk, orang yang tidur miring. Wal mumi itu doyong. Doyong itu apa sih? Mumi doyong. Doyong. Bungkuk apa ya? Bungkuk kayaknya. Bungkuk doyong soalnya, bungkuk. Nah, muttaji' tidur miring. Ya juzulil qaim, diperbolehkan bagi orang yang sholatnya berdiri, ayusoliyah, sholat khalfal qa'idi,
di belakang orang yang sholatnya sambil duduk. Sah hukumnya, makmumnya berdiri, imamnya duduk. Kalau dia sakit, ya, kalau dia ada sebab duduknya itu sakit lah, jadi dia sholat sambil duduk karena dia pintar, alim, macam-macam kiainya lah, ya. Terus dia ada sesuatu, akhirnya dia sholatnya sambil duduk. Nah, santrinya berdiri semua atau tamu berdiri semua, itu sah bermakmum kepada imam yang sholatnya sambil duduk. 5 Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla fi maradi mautihi qa'idan wa Abu Bakrin wan nasu khalfahu qiyaman. Karena Sayyidah Aisyah bahwa kanjeng Nabi sholat fi maradi mautihi ketika beliau sakit mendekati wafatnya, ya, itu qa'idan, Nabi sholat sambil duduk, wa Abu Bakrin wan nasu khalfahu qiyaman. Abu Bakar dan yang lainnya itu di belakang kanjeng Nabi qiyaman, berdiri. Jadi sah, nih sudah ada contohnya sah. Wa yuqasu alaihi al-muttaji' wal mustalqi, dan dikiaskan bagi orang yang sholatnya duduk atau duduk miring. Boleh berarti. Sholatnya sambil duduk sah menjadi imam bagi makmum yang sholatnya berdiri. Begitupun dengan orang yang sholatnya sambil tidur miring, boleh menjadi imam bagi orang yang sholatnya berdiri. Ya. Kemudian wal mustalqi itu orang yang tidurnya melumah, sholatnya melumah. Apa melumah? Telentang. Kalau muttaji' itu tidur miring. Kalau mustalqi itu telentang tapi lehernya diganjel dengan bantal agak ke atas. Nah, itu cara sholatnya orang yang sambil tidurannya tidur miring, berarti melingkar melintas, karena punggung lambung kanan itu di bawah, berarti melintang. Kakinya ninglor, ning kidul. Kakinya ning kidul. Ya, pokoknya lambung kanan itu di bawah menghadap kiblat. Ini tidur miring ini. Nah, kalau melumah telentang, maka kaki di arah kiblatkan. Gitu ya, itu caranya. Kok nggak sopan? Caranya kayak gitu. Kok kakinya di kiblat? Nah, caranya seperti itu. Jadi kakinya tetap di arah kiblat, dia telentang begini, tapi nanti di punggung bagian belakang tengkuk kepalanya diganjel dengan bantal agak berdiri supaya menghadap kiblat. Wa yajuzu liman yusalli birruku'i was-sujudi ay yusalliya khalfa man yusalli bil ima'i ila ruku'i was-sujud. Diperbolehkan sholat, ya, bagi orang yang ruku' dan sujudnya itu liman yusalli birruku'i was-sujud ay yusalliya khalfa man yusalli bil ima'i ila ruku'i was-sujud. Orang yang hanya bermakmum kepada orang yang imamnya itu hanya bisa ketika ruku' bil imai dengan cara doyong baik, sujudnya doyong lagi. Yang di belakangnya benar, kalau ruku' lurus, kalau sujud ke bawah. Nah, si imamnya ini bisa dia berdiri, oke? Tapi ketika dia ruku' dan sujud tidak bisa, oke ya? Ketika ruku' dan sujud tidak bisa. Berdiri bisa, makmum berdiri semua. Makmumnya sehat, dia tidak bisa karena penyakit. Sehingga ketika dia rukuk tidak lurus begini. Jadi Allahu Akbar sedikit rukuknya. Makmumnya benar rukuknya karena sehat kan. Ketika sujud nih, Allahu Akbar, tambah lebih doyong lagi ke depan, lebih nekuk lagi. Tapi nggak ke tanah karena sakit mungteng-tengan kali atau punya penyakit apa di kepalanya. Kalau blomer rasanya segitu. Nah, si makmumnya ketika sujud, imamnya seperti itu, dia sujudnya tetap di lantai karena sehat kan. Nah, sholatnya orang seperti ini dianggap sah kalau memang itu ada uzur imamnya, boleh dan sah. Li'anna ruku' was sujuda ruknani fi'liyani min arkanis shalah fa yajuzu lil qadiri 'alaihima ay yatamma bil 'ajizi 'anhuma kal qiyami. Boleh. Ya, jadi karena dia punya penyakit, punya alasan, punya uzur, maka diperbolehkan. Ya. Kalau ada udur tadi itu kan cuma duduknya sedikit gitu ya. Lebih afdol lebih duduk apa berdiri imamnya? Berdiri. Kalau dia bisa berdiri, kalau pertama itu berdiri rukuk itu. Rukuk itu nanti. Oke. Kalau dia memang bisa berdiri, maka wajib berdiri. Wajib berdiri. Nah, ketika rukuknya kemudian tidak seperti orang sedang duduk, tetap enggak apa-apa. Enggak apa-apa, tapi dia kan posisinya berdiri. Orang yang melakukan rukuk itu posisinya kaki tetap berdiri kan, dalam posisi berdiri, tidak sambil duduk. Makanya nih, hati-hati bagi orang yang jangan langsung duduk. Kadang ada orang yang bisa berdiri, ketika mau rukuk dia duduk dulu terus rukuk. Itu. Padahal posisi rukuk itu dia dalam keadaan berdiri.
Kecuali ketika dia itu rukuk tidak sambil duduk, tidak bisa menekukkan sama sekali, maka dia sambil duduk agar dia bisa tekuk. Karena rukuk itu bagaimanapun harus ada doyongnya, gitu kan. Makanya kalau dia bisa mendoyongkan ke depan gitu, dengan posisi berdiri, maka berdiri. Jangan duduk dulu terus baru rukuk. Berdiri saja terus rukuk sebisanya. Karena posisi rukuk pada asalnya itu tetap dalam kondisi berdiri, bukan sambil duduk. Oke ya? Ini Pak Ustaz, tadi kembali sedikit ke belakang mengenai menghadap kiblat tadi Pak Ustaz. Kalau kondisinya kita dirawat di rumah sakit Pak Ustaz, Ya, boleh. Apakah harus wajib kita menghadap kiblat karena kan kondisi mungkin peralatan medis yang mensyaratkan tidak bisa harus menghadap kiblat gimana? Kalau memang sudah tidak bisa lagi menghadap kiblat, maka boleh sampean sholat kemana saja. Sebenarnya sholat yang kemana saja itu adalah sholat ketika diperbolehkan dalam kondisi sedang naik kendaraan. Jangan Nabi seperti itu ya. Tapi kalau di rumah sakit kan bisa sebenarnya diluruskan. Seandainya pun itu sudah menjadi kebijakan dari sana, karena ada ruangan-ruangan yang dipakai juga yang lainnya dan harus begitu, ya sudah sampai tetap sholat, tidak apa-apa. Nanti kalau sudah sembuh, sampai sholat lagi itu di qadha ya, sampai sholat lagi. Jadi sampai kita anggap bahwa itu dalam sholatnya li hurmatil waqti, karena kita tahu sudah masuk waktu sholat, ya kita ya wajib sholat gitu. Nah biasanya semua seperti itu, tidak bisa menghadap kiblat atau tidak punya wudu dan seterusnya, tidak sempurna sholat kita, sedangkan kita ada di situ, tidak muktim, tidak safar dan sebagainya, ya sudah, maka nanti sholat saja seperti biasa, sebisanya, semampunya menghadap kemana saja. Kalau sudah tidak ada, nggak bisa dielakkan lagi. Nanti kalau sampai sudah sembuh, maka sholat itu yang beberapa sholat yang sampai dilakukan cara seperti itu nanti diqadha lagi. Itu. Nah, imamatul mutayammimi wa masihil khuffi wa sahibil udhri. Imamnya orang yang tayammum dan orang yang mengusap khuf. Khuf itu ya tadi sepatu kaos kaki yang dari kulit lah, atau semi kulit, atau seperti yang seperti kita tidak tembus ya, tembus. Syaratnya kita Syafi'i seperti itu. Kan sudah sering disampaikan orang Pakistan begini maka yang lain lah ya, yang merebes kan, kalau itu kan kayak kaos kaki, merebes kan berarti merebes itu air tuh. Nah kalau umat Syafi'i nggak boleh kayak gitu, harus yang tidak boleh merebes air ke dalam dari kaos kaki mana umumnya bahasanya gitu, apa sih bahasanya? Kaos kaki tapi terbuat dari kulit atau selain kulit, tapi dia tidak bisa nembus ke dalam airnya. Jadi dan di atas mata kaki wajib ya, mata kaki. Kalau di mata kaki nggak sah itu, kalau bolong kan harus di atas mata kaki, nutupin mata kaki. Oke. Nah, bagaimana ini ya juzul mutawaddi ayusalli khalfal mutayammimi alladzi la i'adata alaihi. Boleh orang yang sholatnya menggunakan wudu seperti biasa bermakmum kepada imam yang cara wudunya tidak dengan air, yaitu dengan tayamum, sah dan la i'adata alaihi, dan dia tidak perlu mengulang kembali si makmum ini, karena sholatnya imam dianggap sah, sempurna karena dia bisa bertayamum karena tidak ada air, atau tidak diperbolehkannya menggunakan air kata dokter ya. Jadi ada beberapa sebab, di antaranya ketiadaan air, yang kedua tidak boleh menggunakan air karena mungkin dokter yang fiqh berkata kalau anak kena air maka penyakit ini akan semakin membahayakan dan sebagainya, maka dia diganti dengan tayamum. Nah, gitu seperti itu kan? Bisa ada juga yang seperti yang tidak berkena air gitu. Maka caranya gimana tuh? Dia tidak dalam keadaan safar gitu, atau air banyak tapi dia tidak boleh menggunakan air, maka dengan cara tayamum. Nah, boleh orang yang wudunya sempurna dengan air bermakmum kepada orang yang tayamum dan tidak mengulang lagi. Li'annahu ata bi badri an taharatihi aghnatsu 'anil i'adati ya, dan dia tidak perlu mengulang kembali karena tayamum itu sudah menjadi gantinya wudu. Aghnatsu 'anil i'adati. Oke. Kama ya juzu, seperti diperbolehkannya liman ghassala qadamaihi ayusolli khalfal masih al-khuf. Orang yang membasuh kakinya, dua kakinya dengan air wudu biasa, ayusolli khalfal masih al-khuf,
orang yang makmum kepada orang yang hanya mengusap khuf. Ya tadi khuf boleh. Khuf kan kalau sehari semalam bagi orang yang mukim, kalau pergi kan 3 hari 3 malam, oke? Ya kalau sehari semalam itu bagi yang mukim, kalau 3 hari 3 malam itu bagi yang safar, gitu kan? Nah itu boleh bermakmum kepada orang yang memakai atau membasuh kakinya dengan cara seperti itu tadi, khuf namanya, itu boleh dan tidak mengulang lagi, tidak apa-apa, sah hukumnya. Nih ada sebagian yang mengatakan mazhab yang lain, membasuh kaki itu bukan membasuh, tetapi mengusap. Mereka dikembalikan kepada ayat Al-Quran, yaitu wamsahu biru'usikum wa arjulakum, satu. Dan kedua, mereka berpatokan juga, menurut mereka nih ada pada hadis Rawahul Baihaqi di mana Nabi SAW pada mengajarkan kepada orang yang lagi belajar wudu dan kaki itu diusap bukan dibasuh. Kayak kata mereka nih. Nah, kalau kita tidak sah ya, kaki membasuh kaki itu membasuh bukan mengusap kaki. Pertama mereka mengatakan begini, Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, titik. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Basuhlah muka dan tangan sampai siku. Terus wamsahu biru'usikum wa arjulakum. Dan usaplah, wamsahu biru'usikum, usaplah rambut kepala dan kaki. Jadi kaki diusap enggak? Diusap dibasuh. Diusap dibasuh? Diusap. Karena dia setelah wamsahu kan ya. Wamsahu biru'usikum wa arjulakum, dan usaplah rambut kepalamu dan kakimu. Nah, mereka berpatokan seperti itu. Jadi yang dibasuh muka dengan tangan, sedangkan rambut dan kaki diusap. Oke. Kalau kita tetap itu dibasuh. Wamsahu biru'usikum wa arjulakum, kembalikan ke sana, ke faghsilu. Kenapa? Pertama adalah wamsahu biru'usikum sikum wa arjulakum, bukan wa arjulikum. Oke ya? Bukan wa arjulikum. Harusnya wamsahu biru'usikum wa arjulikum. Kenapa wa arjulakum? Dan atofkannya kemana ini? Bukan ke wamsahu. Contoh, fasilu wujuhakum, wujuhakum wa aydiyakum. Paham nggak? Coba perhatikan baik-baik supaya sampai nanti ada mazhab yang lain, wah, sampai harus bisa jawab nih. Fasilu wujuhakum, ha pakai fathah. Maf'ul bihnya pakai fathah. Wujuhakum wa aydiyakum, fathah lagi. Oke ya? Terus faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum. Itu Qur'annya, warjulakum. Kok bukan warjulikum? Berarti fathah lagi tuh. Sama dengan faghsilu wujuhakum wa aydiyakum wa arjulakum. Fathah semua. Berarti nih, dengar ya. Berarti ketika kita Quran berkata wa arjulakum, kenapa tidak wa arjulikum? Mestinya kan wamsahu biru'usikum. Ada bab di situ ya. Biru'usikum wa arjulikum. Paham enggak? Harusnya kayak gitu. Biru'usikum wa arjulikum. Kalau mau ke sini diatofkannya. Ternyata enggak. Ketika mengucapkan, walaupun jatuhnya setelah biru'usikum, tapi kenapa warjulakum bukan warjulikum? Berarti Quran menghendaki bukan ke sini diatafkannya, tapi ma'tuf alaihnya di sana. Wujuhakum, wasilu kan? Wujuhakum wa aydiyakum wa arjulakum. Kayak gitu masuk ke sana. Berarti faghsilu kan membasuh. Kalau wamsahu mengusap kan? Berarti membasuh kaki itu ke sana. Masalah makasan dibasuh bukan diusap. Paham ya? Bukan diusap. Atofnya kemana? Atofnya ke sana, ke faghsilu wujuhakum, ke wujuhakum wa aydiyakum. Nah terus wa arjulakum. Jadi faghsilu semua itu isinya tuh, basuh semua. Nah kalau ru'us, rambut, wamsahu, maka usaplah, bukan faghsilu lagi, wamsahu biru'usikum. Oke. Paham ya? Kalau diusap mestinya wa arjuli. Karena biru'usikum wa arjulikum. Nah, balik sini nih. Diusap kabeh.
ya rambut, ya kaki diusap sama-sama. Tapi ketika wa arjuli, ternyata Allah mengatakan wa arjulakum. Bukan ini yang dimaksud berarti. Dia atafkannya ke sana. Paham ya? Ya. Lanjut. Solusinya karena bi itu kan. Iya, bi ada bi huruf jar ya, biru ruus menjadi majrur, alamatu jarrihi ada al kasrah fi akhirih dhahiratin kasratin dhahirah fi akhirih biruusi. Nah, gitu ya. Wa arjula maf'ul bih diatafkan kepada wujuha karena jadi maf'ul bih alamatnya mansubun bil fathatil dhahirah fi akhirih yaitu wujuha wa aidiya arjula. Jadi maf'ul tuh. Maf'ul dari kalimat faghsilu maka basuhlah. Apa yang dibasuh? Maksudnya wajahmu, tanganmu, tanganmu terus kakimu basuh semua, bukan diusap nih, itu. Paham ya? Paham lah. Berarti. Paham. Wa yajuz li'anna taharatahu kamilatun, karena bersucinya itu dianggap sempurna. Orang yang mengusap yang masih mengusap khuf itu dianggap sempurna dan sah. Orang yang wudu biasa di belakang menjadi bermakmum kepada orang yang wudunya dengan mengusap khuf. Wa yajuzu lil mar'ati thahirati an tusalliya khalfal mustahadati. Dengar baik-baik. Wa yajuzu lil mar'ati thahirati an tusalliya khalfal mustahadati kal mutawaddi khalfal mutayammimi. Diperbolehkan wanita yang suci bukan punya istihadah. Sama, istihadah itu juga orang yang suci termasuk hukumnya. Bersuci seperti biasa, berwudu seperti biasa, tidak ada aturan seperti mustahadah, bermakmum kepada wanita yang sedang mengalami istihadah atau disebut dengan mustahadah. Darahnya yang keluar itu namanya darah damun fasad atau darah penyakit disebut istihadah. Orangnya, wanitanya disebut mustahadah. Darahnya darah haid, orang yang haidnya haid, namanya gitu ya, bahasanya haid. Mustahadah sedang istihadah. Orang yang mengeluarkan darah istihadah itu dihukumi suci. Wanita yang mengeluarkan darah istihadah dihukumi wanita suci. Darah istihadah adalah darah yang keluar di waktu-waktu di luar haid, namanya istihadah. Ya, darah istihadah itu darah yang keluar dari waktu-waktu haid atau bukan darah haid. Maka dia wajib sholat kan? Nah, dia punya ketentuan tersendiri. Ya, misalkan ketika dia itu bersuci maka harus setelah masuk waktu sholat. Berbeda dengan wanita umum biasa. Misalkan nih, wanita ini zuhur jam 12. Wanita yang dalam keadaan normal, tidak dalam keadaan istihadah, dia boleh berwudu sebelum zuhur. Wudu ini untuk sholat zuhur, boleh ya? Paham nggak? Zuhur jam 12, jam 11 wanita normal ini berwudu seperti biasa. Wudu dulu. Nanti wudu dengan wudu itu untuk sholat zuhur, padahal dia belum masuk waktu zuhur. Kayak kita inilah, boleh kan? Kita belum waktunya wudu dulu. Nah, normal. Kalau wanita yang sedang mengalami darah istihadah, wudunya itu wajib setelah masuk waktu sholat. Kalau sholatnya zuhur jam 12, maka dia wajib wudunya nanti setelah masuk jam 12. Gak boleh itu kalau sebelumnya. Nah, setelah wudu dibersihkan dulu nih, farjinya. Karena kan darahnya keluar terus kan. Istihadah nih. Gak berhenti darahnya. Dia di luar waktu haid kan. Dia bersihkan, dia sumpel, kasih softek, kasih pembalut, cepat berwudu, langsung sholat. Ketentuannya kayak gitu. Dan sholat wudunya, bersucinya ya 1 kali itu untuk sholat fardu 1 kali. Tidak boleh untuk sholat fardu 2 kali, gak boleh. Misal kalau nanti masuk waktu asar, maka pembalutnya dibuang, diganti, dibersihkan, ganti yang baru, ya. Tidak perlu mandi, dibersihkan, terus disumpel lagi, kemudian wudu lagi, sholat untuk asar, langsung sholat. Caranya kayak gitu. Nah, kalau wanita yang normal seperti laki-laki, saya wudu jam 11, wudu belum masuk wudu zuhur, boleh kita zuhur tidak wudu lagi, yang penting jangan kentut ya, sampai asar
masuk asar, sholat lagi tanpa berwudu lagi, nggak kentut-kentut, nggak sentuhan-sentuhan dengan wanita lain dan istrinya sendiri sampai maghrib pun, sampai isya, wudunya cuma jam 11 tadi pagi, sah nggak? Sah. Nah kalau orang istihadah nggak boleh kayak gitu wanita itu. Jadi setiap waktu wajib dia wudu, bersihkan dulu terus sumpel wudu sholat. Nah, dan sholatnya wudunya 1 kali itu untuk 1 kali sholat fardu. Kalau sholat sunnah boleh nggak? Sholat sunnah boleh nggak? Boleh. Sholat duhur, habis sholat duhur sholat sunnah kok ba'da duhur boleh. Karena yang tidak diperbolehkan itu adalah sholat fardu. 2, 3 nggak boleh. Maghrib nanti isya nggak boleh. Kalau sholat sunnah boleh. Nah sekarang masalahnya orang yang normal, wanita normal ini boleh bermakmum, hukumnya di sini yang dibahas ini, boleh bermakmum kepada wanita yang sedang mengalami pendarahan istihadah tadi. Boleh. Yang normal ini bermakmum pada wanita seperti itu boleh. Ya. Kalau mereka mau mengaji gimana? Boleh. Boleh. Hukumnya memang suci, harus sholat, harus puasa, Islam itu sama dengan orang-orang suci. Cuman tadi caranya ya harus dibersihkan, harus masuk waktu sholat baru bersuci, dibuang dulu, dibersihkan, disumpel lagi kayak gitu. Sekarang enak ada pembalut, jadi nggak khawatir akan ngereces di tempat itu kan, di masjid atau di musola. Kalau dulu kan belum ada softtek, belum ada pembalut, jadi orang tuh kalau haid itu kadang-kadang bleber ke tapi apa namanya kain gitu kan. Kalau duduk, kalau pas bangun merah kabeh gitu kan, atau kalau sholat pas darahnya reces gitu. Nah sekarang lebih higienis, lebih sehat, lebih ketutup, lebih masya Allah, itulah teknologi ya. Masya Allah, alhamdulillah. Hada min fadli Rabbi, bagus kan? Untuk membedakan haid dengan masa gimana caranya kan? Ya, gini saja. Minimal masa haid dalam mazhab Syafi'i 24 jam. Umumnya 6-7 hari. Maksimal paling banyak akhirnya 15 hari. Kalau 15 hari masih keluar nih, maka tanggal 15, 16 itu yang malam 16 harus sudah mandi. Nanti tanggal 16 itu yang masih keluar, itu namanya istihadah, bukan haid lagi, walaupun masih keluar darahnya. Ya kita secara global aja begitu. 15 hari maksimal masa haid. Tapi kalau mazhabnya Hambali, mazhabnya Maliki, aktsarul haid itu adalah 10 hari, bukan 15. Mazhab Syafi'i 15 hari. Sama dengan perbedaannya masalah nifas. Nifas mazhab yang lain bukan 60 hari tapi 40 hari. Mazhab Syafi'i 2 bulan, 60 hari itu masa-masa nifas. Masa lamanya nifas itu adalah 60 hari mazhab Syafi'i. Mazhab yang lain 40 hari. Masa haid nih mazhab Syafi'i aktsar maksimal waktu haid itu 15 hari. Kalau mazhab yang lain 10 hari. Gitu. Jadi kalau sudah melebihi batas 15 hari ya wajib sholat, wajib mandi haid. Walaupun dari masih keluar, dia namanya istihadah nih perempuan ini, mustahadah. Nah laki-laki nih yang punya penyakit beser, atau beser ya, salisil baul. Salisil baul namanya. Baul itu kencing, salis itu keluar deh. Ya, pokoknya keluar deh, gak bisa Nah, ini hukumnya dikiaskan kepada mustahadah. Orang yang punya penyakit besar laki-laki nih, kalau dia mau wudu itu harus sudah masuk waktu sholatnya. Sama dengan orang istihadah, kan najis terus nih, dibengket. Terserah sama bengketnya. Mau seperti pembalut dengan cewek atau digubet sama jarit, penting jangan netes bro. Sama kain digubet-gubet, diikat-ikat, serah lah, dikerondongin, dilakban atau pakai apa namanya ini? Rayan. Pakai apa? Pakai ini pas tuh. Iya, pakai rayan itu, pakai botol. Dimasukin. Ya kalau lagi enggak ereksi, kalau ereksi udah enggak muat itu. Ya. Oke. Terus diikat, yang penting jangan sampai kemana-mana. Nah, nanti caranya. Kalau pakai botol begitu nanti gimana tuh sholatnya? Kelihatan bendul, bejember kan? Di rumah aja lah. Ya, Oke, nah caranya seperti orang istihadah. Wudunya untuk 1 kali sholat fardu. Ya, boleh sholat sunnah. Sholat fardu 2 kali juga boleh. Dan harus sudah masuk waktu sholat. Sama, salisil baul kan bukan hanya wanita kan, laki-laki penyakit kan, dikiaskan dengan yang istihadah. Kalau kita lagi safar di jamak gimana? Boleh. Tidak boleh 2. Yang penting hukumnya 1 kali sholat fardu.
Ya kalau di jamak kan iya. akhirnya apa takdim? Iya. Duhur asar gitu. Iya, nggak boleh 2. Jadi 1 kali itu 1 kali fardhu. Kalau mau lagi maka dibersihkan dulu. Wudu lagi. Itu. Aturannya 1 kali dia Wudu untuk sholat. 1 kali sholat fardu. Jadi 2 rakaat berhenti Sudah, wudu 2 lagi, rakaat sholat udah secepatnya. Wudunya 2 kali. 2 kali wudu. Kayak lain dengan sholat sunnah. Pokoknya untuk sholat wajib ya wudu. Iya, padahal kan ya, padahal aturannya kan sama aja. Hanya ini yang berbeda kan. Mestinya kalau ya habis selesai nih sholat sunnah kan boleh sholat sunnah. Ya. Dia tidak wudu lagi. Padahal sama, sholat fardu aja tinggal beda dengan Selisih 2 menit. ya selisih. Cuman karena masalahnya itu sholatnya fardu. Aturannya kan sholat 1 kali untuk bersuci itu untuk 1 kali sholat fardu. Walaupun kita Aturan. safar Iya. jamak ya, tetap Seperti dua itu tetap aja kan aturannya 1 kali wudu sholat. untuk satu 1 kali sholat fardu. Penanya kan semuanya selalu sih nanya karena ini pertanyaan titipan jadi ya mau saya tanyakan. Jadi mengenai onani Tat. Iya onani. Uduhul gitu. Jadi gimana hukumnya onani Iya. dari pandangan Pak Mazhab? Iya. Terus karena pernah ada video yang beredar itu Iya. bukan di mazhab sebelah tapi di ajaran sebelah itu malah bulan puasa tuh boleh onani dan boleh lanjutin puasa. Itu gimana? Saya tidak mau berbicara mazhab yang lain. Kita mazhab Syafi'i saja, ya hukum kita. Kalau saya bertanya dari mazhab kita saja. Kalau mazhab itu tanggung jawab yang lain lah, tanggung jawab sendiri. Saya tidak mau berbicara tentang yang lainnya. Kalau mereka tidak batal itu mazhab yang lain, tanggung jawab mereka. Nah kita, kalau saya jawab dengan menurut mazhab saya yang kita pelajari, ya. Onani kan mengeluarkan air mani judulnya, ya. Dengan media apa saja, mau tangan, mau kaki, mau tangan istri, mau tangan kita, ya, mengeluarkan air mani tapi di luar jima, namanya onani, masturbasi ya, masturbasi itu benar ya, masturbasi. Kita bicara syariat dulu. Kalau kita ini syariat, kita nggak bisa bicara hakikat, karena kan itu intinya orang puasa itu menjaga nafsu kan. Nah, kita nggak bicara hakikat nih, syariat. Kalau kita tidak memegang alat kelamin kita nih tanpa ada sesuatu media, nggak dengan tangan, nggak dengan kaki, diem nih, melihat istri atau melihat TV atau menghayal bil fikrah, bil yad, bil lamas, atau bil ghairihi, menghayal, masalah keluar nih, oke. Dia tidak memegang. Dia keluar sendiri. Secara hukum syariat, saya tidak bicara hakikat syariat ini tidak batal puasanya. Oke, tidak batal puasanya. Terus tinggal mandi aja, terus. Oke. Yang ya tidak ya secara syariat kita nih. Terus kemudian kalau dengan tangan media, tangan. Ya. Copun. Keluar, batal. Nih, batal puasanya. Tahu nggak? Batal puasanya karena dia memakai media. Iya. Entah Media sosial. itu medianya adalah dengan Instagram. tangan sendiri atau tangannya tetangga. Istri, pasti ada orang yang mau. Iya, istri misalkan sama aja. Pakai media kan? Media yang sendiri atau orang lain itu batal. Tapi kalau dia hanya melihat, membayangkan, maka nggak batal. Itu syariat. Hakikatnya, ya batal lah. Wa alam. Kalau mengenai boleh dan tidak dibolehkan gimana? Wah sudah nggak boleh itu, nggak boleh aja mau, cuma ya batal itu aja. Ya maksudnya dari di luar puasa, konteks puasa, apakah itu dibolehkan atau tidak boleh? Sama. Tidak diperbolehkan. Nah, dalam kitab Tafsir Munir, awas dengar. Dalam kitab Tafsir Munir jilid pertama Al-Imam Nawawi Tafsir Munir. Jadi sampai kesulitan bagaimana menghukumi orang yang hadnya, iqabnya orang yang beronani. Di situ ada dipukul atau juga ya kasih jerah agar dia jerah. Tidak dihukumi sebagai kayak hukum zina atau hukum
tazir yang lain, bukan hukum agama. Karena nggak ada dalam agama begitu. Makanya dia, yang penting dia jerah. Cara seperti apa? Kata Imam Nawawi di situ, dipukul dengan dipukul dia. Tujuannya apa? Supaya dia berhenti, memberikan efek jerah. Jadi medianya, kalau tidak ada hukum agamanya, tazir itu media apa saja. Apa dipukul, apa dia didenda, apa dia dipenjara, apa dia diisolasi di kamar dulu, isolasi 5 hari jangan keluar misalkan nih. Tidak punya tazir. Yang penting memberi efek jerah. Ya. Hah? Tapi zaman Nabi nggak ada kejadian gitu. Ada yang dulu. Nabi itu nggak senang kayak gitu, tapi dia tidak dihukumi sebagaimana hukum enggak. Tapi namanya nggak suka sekali. Boleh. Menyiksa itu namanya. Menyiksa diri sendiri. Kan Nabi kan pernah ada suami istri laporan, air maninya kan di luar, tidak di dalam. Ketika mau keluar, dikeluarkan di luar, mengeluarkan mani kan, tapi dia dengan cara berjima gitu kan. Tapi dia tidak membiarkan airnya di dalam rahim istrinya. Di luar, istrinya gelap. Gak enak begini, alasannya macam-macam, dan dilaporkan kepada kanjeng Nabi. Kanjeng Nabinya, kenapa kamu begitu? Kenapa melakukan itu? Saya tidak mau punya anak ya Rasulullah gitu kan. Ekonominya begini karena ginilah kasarnya. Nah, kanjeng Nabi itu tidak suka dengan perbuatan itu tuh. Tidak suka. Tapi Nabi tidak mengharamkannya. Enggak menghukumnya, enggak. Oke ya. Nah, inilah makanya kenapa di pembahasan kitab sudah ada bagaimana hukumnya tentang masalah KB, yaitu KB, kondom, spiral. Tujuannya apa dulu? Nah, kalau tujuannya untuk memberhentikan secara total, dia masih sehat, maka nggak boleh para ulama. Tapi kalau dia sehat dan menjarangkan, hukumnya makruh. Ini makruh. Makruh itu kurang baik sebenarnya. Tapi ya silakan, tidak sampai haram kan? Makruh. Kenapa? Karena dia seakan-akan tidak percaya dengan kekayaan Allah, dengan kasih Allah. Jadi makruh. Karena Quran mengatakan kalau kamu takut fakir, yughnihimullah. Iyakunu fuqara yughnihimullah. Allah yang mengkayakan kalau kamu fakir. Jangan takut. Gitu kan? Agar kita mempertebal keyakinan. Makanya kurang baik walaupun tidak sampai haram. Saya nggak percaya sama Allah. Oke ya? Itu tubektomi, vasektomi ya Pak ya? Apa? Tubektomi. Indomie. Tubektomi nggak boleh ya? Apa sih? Nggak ngerti. Tubektomi itu untuk perempuan, vasektomi itu untuk laki-laki. Ya kayak gitulah judulnya kayak gitu. Yang penting tujuannya apa tujuannya? Tujuannya nggak boleh. Ya itu kalau total sama sedang tidak ada alasan kesehatan, nggak boleh. Ya kalau tujuannya menjarangkan, misalkan nih, atau ada penyakit, sudah nggak apa-apa. Steril namanya ya. Iya. Kalau tujuannya karena udah tua, istrinya gimana? Kesehatan kan itu. Ya, pokoknya yang penting ada alasan syar'i, kesehatan, nyawa dan penyakit itu masuk. Alat penyakit, kesehatan, ya nyawa itu alasan itu syar'i itu boleh kalau ada alasan itu. Lah kalau nggak ada alasan sama sekali nggak boleh. Kalau diberikan secara total. Kalau menjarangkan makruh boleh menjarangkan. Ya makruh walaupun makruh ya suka saja tidak baik gitu. Tapi nggak apa-apa, nggak sampai dosa. Paham ya? Makasih, Dad. Nah. Terus jadi orang yang orang wanita biasa yang normal boleh bermakmum kepada wanita yang sedang istihadah. Sebagaimana diperbolehkannya orang yang wudu dengan air biasa bermakmum kepada orang yang wudunya dengan tayamum. Wabil qiyasi dan pakai hukum qiyas lagi ala man shalla khalfa mustajmirin bil ahjari. Boleh juga bermakmum kepada orang yang ceboknya dengan batu, dengan batu peper, dengan peper boleh. Au biman ala thobi obidin najatun yu'fa anha, atau diperbolehkan makmum kepada orang yang bajunya, sarungnya, pakaiannya yang terkena najis mahfu. Misalkan nih, ada orang berjalan dari Doha atau dari tempat-tempat yang banyak jualan kambing. Kan pada telepong-telepong tuh, ngising kan? Ngisingnya terbang-terbangkan dengan debu dengan angin. Ada yang masuk ke mungkin ke rambutnya, ke pakaiannya kan gitu kan. Terus satunya ada yang memang baru disetrika, baru bersih, bener gitu.
masih suci, benar-benar nggak ada najis makfu. Najis yang ditolerir, najis yang dipangapura, najis yang dianggap tidak najis. Nah, bermakmum orang yang benar-benar bersih nih, baru ambil dari gitu kan. Terus bermakmum kepada orang yang dari bepergian, yang mungkin banyak kotoran-kotoran kambing ataupun yang nggak nampak di mata dia karena dibawa angin, mungkin ke rambutnya, mungkin ke kakinya. Nah, orang yang sholatnya dengan pakaian yang jelas-jelas bersih ini sah bermakmum kepada orang yang terkena najis makfu ini. Sah. Karena memang dia sah sholatnya kan? Sah. Au biman ala thawbihi au badanihi najasatun yu'fa anha. Wa fa innal iqtida'a bihi sahihun. Nah, mengikuti imam-imam seperti yang tadi di atas sahihun, sah. Kama tasihu qudwatus salimi bisalisil bauli, sebagaimana sahnya baru nongol ini. Salisil baul. Saya tuh kalau ngaji ini belum pernah dideras nih, Bapak ngaji apa nih, makanya kader. Dan kama tasihu qudwatus salimi, seperti sahnya salim itu orang yang waras, yang sehat, ya, bermakmum ya, kepada orang yang sedang punya penyakit beser. Sah orang yang normal, sehat, butuh biasa gitu, bermakmum kepada orang yang punya penyakit beser, kayak istihadah sama. Asal dia mengikuti tata caranya, yaitu setelah masuk waktu sholat baru dia berwudu, dikencengin titiknya, dibuntelin, terus dilakban lah, ya diserah. Nah, terus wudu dan sholat. Nah, boleh dimakmumin seperti ini. Nah, terus imamul mutanafi wal qadhi. Bagaimana hukumnya imamnya sholat sunnah wal qadhi dan imamnya orang yang qadha. Nah, kita nanti sambung lagi pada pertemuan yang selanjutnya. Ya. Halaman 423. Dikit-dikit ya. Dikit-dikit ya. Saya itu kita pulang itu ada madi di celana dalam kita, itu sholatnya kita ulang lagi apa gimana? Ini perbedaan pendapatnya. Kalau madzhab Hambali kalau sudah keluar dari tempat sholat tidak usah. Kalau udah keluar dari tempat sholat, udah keluar masjid aja, mau sampai ke mana? Itu baru tahu udah bebas. Kalau Hambali, kalau Syafi'i masih harus diulang. Ya, diulang itu karena dia masih dalam belum keluar waktunya, masih dalam waktunya dan dia masih mungkin untuk ganti karena masih banyak ya gitu. Karena bagaimanapun sholat dalam keadaan membawa najis kan tidak sah gitu kan, hanya di sholat lagi. Jadi kalau Hambali keluar masjid, ada udah dianggap sah karena sudah selesai sholatnya. Kecuali kalau di tengah-tengah sholat tahuan ada itu, maka batal. Kalau dia masih dalam sholatnya, tiba-tiba lihat, tuh kelihatan ada najis, ada tembelek. Ya Allah, ya udah, kalau lagi di sholat nih, maka dia batal sholatnya. Ya, tapi kalau dia itu sudah keluar, baru tahu, kembali nih, ya udah selesai sholatnya, baru tahunya sekarang. Dia yakin pada waktu pertama dia sholat itu bajunya bersih aja, pas hanya ada dahi, ada tembelaknya, atau misalkan dia tahu ada najisnya, air kencing, ada tahu itu, tapi lupa, ya itu wajib itu diulang itu. Karena dia tahu sebelumnya. Kalau tadi kan nggak tahu nih, kalau ini tahu, berarti wajib diulang kalau itu. Dia lupa nih, sarung ini ada najisnya, berarti tahu najis nih. Tiba-tiba ke masjid, lupa dia. Tapi dia udah tahu sebelumnya bahwa ini ada najisnya. Sholat selesai, balik. Udah sampai rumah. Lah, pakai sarung ini benar najis. Nah, itu wajib diulang itu. Karena sebelumnya dia tahu. Kalau tadi kan dia yakin suci, tiba-tiba setelah selesai sholat keluar masjid, ya ini ada tembelak rupanya. Dia yakinnya awalnya dia suci aja. Nah gitu. Hambali sah. Karena dia tidak tahu sebelumnya, karena dia yakin suci, tapi tahunya setelah sholat selesai. Tapi kalau dia dalam sholat nih, tahunya dalam sholat, maka dia langsung batal seketika. Udah gitu ya. Ayo monggo. Monggo. Darah sama nggak, Sar? Ya? Darah sama nggak? Iya, sama. Kan kayak gini. Iya. Kan?
tadinya kan kelihatan di sini nih. Ya. Misalnya, udah saya batalin sholat, saya bersihin dulu. Iya, betul. Bisa kan? Bisa, Sholat lagi. bisa. Nah, setelah sholat, ketemu ternyata dia berbekasnya di belakang. Tadi kan udah kelihatan. Iya. Gimana, Sat? Berbersih di belakang. Iya. Kalau tadi kan yang depan udah sempat dibersihin. Oh, berarti tembus 2. Nyata dia di belakang sebelah sini. Ya itu gimana? Ya sama. Terus diulang juga? Iya. Karena dia posisinya sama seperti itu. Lagi sholat kan keluarnya kan. Dia diulang. Kecuali begini nih. Dia diulang lebih ya. Kecuali begini, kalau misalkan nih dari pertama sampai nggak boleh melihat darah itu keluar. Kalau selisih kan jelas, istilah itu jelas. Ini kan bukan nih. Dari pertama najis itu harus berhenti posisinya. Ya harus benar-benar steril, tutup lah. Nanti kalau kita sholat pecah itu, ya itu kalau tidak dengan kesengajaan kita dan keluarnya darah itu tidak banyak, sedikit, sah sholatnya, tidak batal sama sekali. Oke, kena baju gitu. Oke, sama kena baju sama, nggak apa-apa. Walaupun kita tahu. Kita tahu, nggak apa-apa. Dulu sahabat pernah dipanah, sholatnya terus, darah keluar kan? Oke, nggak apa-apa. Kalau dia tahu bahwa itu membatalkan, nah itu kan bukan dari arah dia, dari orang lain, dari apa kan? Dari pasangannya kita tidak sengaja itu, terus pecah sendiri gitulah pokoknya. Entah lukanya kebuka sendiri atau juga bisulnya pecah sendiri gitu kan. Kita lihat aja nanti. Kalau itu darahnya keluar, nanahnya keluar banyak dan sedikitnya itu secara umum saja. Keumuman biasanya itu banyak sedikit. Kalau dia sedikit maka sah. Tapi kalau banyak, nggak usah ini ya, sampai aja. Kalau banyak, walaupun nggak sengaja, batal. Apalagi sampai misalnya punya luka nih, dari awal sampai tahu bahwa luka itu sudah rapat, sudah nggak jalan. Jangan sampai lagi masih jalan nih, nggak boleh itu. Tapi kalau udah rapat, terus pas lagi sholat keluar lagi misalnya. Berarti kan bukan dengan sendiri, bukan dengan kesengajaan kita, bukan dari awal mula. Nah, tapi kalau dia di awal, di tengah-tengah sholat itu kalau sengaja, mah sedikit pun jadi batal. Bisul nih, Pecet. cecek, keluar, kesengaja dia, nggak banyak, batal. Oh dia sengaja tuh, nah itu nanti dicat sendiri. Nah kalau orang yang sendiri tanpa sengaja, maka tinggal tadi banyak atau sedikit itu aja. Kalau sengaja sedikit pun menjadi batal. Kalau nyamuk sini sengaja. Nah itu sama, enggak. Nah, kalau nyamuk itu, ya nyamuk itu begini, darah binatang yang tidak mengalir itu dihukumi ma'fu. Oke? Tidak batal tuh. Darahnya binatang yang tidak mengalir seperti nyamuk, seperti lalat itu dima'fu. Artinya najis ma'fu. Tapi ya enggak membatalkan itu. Tapi dia bawa darah manusia tuh. Itu manusia kan mengalir itu dari dihukum darah mengalir. Itu nyamuk itu yang menggigit darah manusia. Kita tepuk ada darah di sini. Oh iya. Nyamuk. Bisa. Itu darah nyamuk. Dia itu sudah pindah ke nyamuk tuh. Contoh nyamuk kan, darahnya nyamuk itu. Darahnya nyamuk. Udah masuk nyamuk. Bisa jadi dia darah kita atau dari orang lain sebelum nyokot gigit tepak dulu. Tapi udah nyamuk, darah nyamuk. Darah nyamuk udah masuk ke Ini nyamuk. hukumnya udah punya nyamuk. Dia nyamuk dia. Nah, mimisan. Mimisan sama. Kalau misalkan berarti dia nangkur sendiri kan, jangan dikeluarin. Jangan disengaja, batalin. Jumlah banyaknya darah yang dikatakan batal Itu tadi sudah disampaikan secara keumuman, urfan. Secara umum baik kita lihat itu orang segitu tuh banyak, segitu sedikit. Umum kan biasa, pandangan umum aja. Gitu. Pandangan umumnya yang segitu tuh banyak, sedikit gitu. Karena sampai menganggap itu sedikit ya sedikit, namanya banyak itu umum lah. Kayak gitu. Enggak ada takaran. 2 liter, 3 liter. Nah, tapi itu sapinya. Nanti kalau ada perbedaan dengan Hambali, Hambali mah sebanyak apapun kalau dia nggak sengaja nggak batal. Gitu. Kalau sengaja nggak batal. Sebanyak apapun darahnya keluar. Kalau sapi dibatasi. Walaupun nggak sengaja tapi darahnya banyak, batal. Kalau banyak. Sama hanya dengan orang ngomong nggak sengaja dalam sholat. Kalau dia nggak sengaja ngomong, nggak batal. Kalau dia sedikit, tapi kalau banyak omongannya, walaupun nggak sengaja, batal. Berapa? 6 kali ya? Nah, 6 kalimat. 6 kalimat. 6 kalimat. Ya, tapi kalau orang lagi kayak bacaan tuh kayak reporter misalkan. Ya, para pemirsa di mana saja berada gitu kan. Hamin 3 ini di kawasan Indramayu pertigaan arah dan menuju Jakarta kendaraan lama banget dia. Pikir lagi walaupun dia lupa lagi sholat dia.
Karena kata-katanya banyak, jadi batal itu. Tapi kalau sedikit, aduh pusing aku ya. Terus ingat, lupa dia. Ya udah, terus langsung ingat. Lanjutkan saja, karena dia memang kerucut dan nggak sengaja, nggak apa-apa, cuma sedikit. Jadi kalau imamnya bilang, wah lupa. Ya kalau dia nggak sengaja, kita nggak, kalau masalah sengaja nggak sengaja itu bukan, ya itu kan masing-masing sendiri tuh, bukan orang lain yang menilai kan, bukan orang lain sendiri loh. Jadi boleh dong, kalau saat sholat ada telepon masuk tuh, lagi sholat. Lagi sholat nih, Ya. terus telepon bunyi, Kalau- jawab, lagi sholat. Lah itu kan sengaja menjawab. Kalau sengaja, ya jangan, sengaja mah. Tanpa sadar itu lagi sholat. Sengaja sama ngomong. Namanya sholat itu sadar, kalau nggak sholat itu nggak sholat lagi. Sadar nggak sholat lagi. Pinter. Kalau sholat sadar dulu kan. Ya baca doanya Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka ma 'allamtanihi fartudhu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tunsini ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana fi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi